Salam sejahtera untuk kita semua. Nats Epistel untuk hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5-13. Demikian bunyinya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu sendiri bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Ada sebuah ungkapan yang terkenal dari Sokrates yang mengatakan, "Kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan." Kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang paling sulit dihadapi oleh Rasul Paulus. Sedemikian sulit sehingga Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 4 mengatakan bahwa ia menulis surat ini dengan mencucurkan banyak air mata. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen di Korintus yaitu mereka menilai dirinya lebih daripada apa yang seharusnya, tetapi sebaliknya memandang rendah orang lain. Pada dasarnya, orang-orang Kristen di Korintus memiliki banyak sekali kelemahan. Dan kalau kita baca nanti dalam 2 Korintus 12 ayat 20-21, di sana jelas disampaikan bahwa dosa atau kelemahan orang Kristen di Korintus yang paling utama adalah rentan kepada yang namanya perselisihan dan juga perilaku atau perbuatan asusila. Sedemikian bejatnya moral daripada orang Korintus. Kalau kita baca nanti dalam 1 Korintus 5 ayat 1, di sana dikatakan orang Kristen di Korintus bahkan melakukan dosa yang mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun merasa sungkan atau jijik untuk melakukan dosa yang demikian, yaitu melakukan perzinahan dengan istri daripada ayahnya sendiri. Tetapi walaupun moral orang-orang Kristen di Korintus tidak benar, mereka tidak mampu mengenal dosa atau kelemahan mereka. Malah sebaliknya, mereka menuduh bahwa Rasul Paulus adalah manusia yang tidak benar. Rasul Paulus adalah seorang rasul palsu. Oleh karena itu, melalui nats khotbah ini,
Rasul Paulus menyatakan dua tindakan utama yang dia ambil untuk memperbaiki kehidupan iman daripada orang Kristen di Korintus. Pertama-tama, Rasul Paulus mengajak orang Korintus untuk menguji diri sendiri supaya mereka memiliki pertobatan. Bahkan Rasul Paulus mengancam akan bertindak keras sebagai seorang pelayan Tuhan demi membenahi iman orang-orang Kristen di Korintus. Saudara-saudara, kita semua harus mengakui bahwa teguran tidak selalu menyenangkan. Tapi satu hal yang pasti, teguran tidak pernah bertujuan untuk membinasakan, tetapi sebaliknya, teguran bertujuan untuk menyelamatkan. Seorang pendeta menceritakan pengalamannya. Ia menemui seorang laki-laki yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, tetapi terlibat dalam sebuah hubungan emosi dengan wanita lain. Pendeta itu mengatakan, "Kamu sedang berselancar di atas lapisan es yang sangat tipis. Engkau sedang mempertaruhkan pernikahanmu, mempertaruhkan cinta daripada istrimu, mempertaruhkan rasa hormat dari anak-anakmu, dan juga mempertaruhkan hubunganmu dengan Tuhan." Pendeta itu kemudian mengajak laki-laki itu untuk mengakhiri tindakan yang tidak benar, tetapi alih-alih mau mendengar, laki-laki itu malah menjadi berbalik membenci pendeta tersebut karena nasihatnya. Ia mengabaikan nasihat itu, dan akhirnya ia jatuh dalam perselingkuhan dan harus kehilangan segala sesuatu yang berharga yang sudah pernah dia miliki. Saudara-saudara, jika kita mengasihi seseorang, ketika ia berjalan ke arah yang salah, maka kita wajib harus mengingatkan demi kebaikan dirinya sendiri. Rasul Paulus menegur orang Kristen di Korintus dengan keras karena dia mengasihi mereka dan dia tidak ingin orang-orang Kristen di Korintus menjadi binasa, malah sebaliknya memperoleh keselamatan yang kekal. Kemudian tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ia berdoa supaya jemaat Korintus menjadi sempurna. Harus kita akui, kesempurnaan adalah hal yang mustahil untuk bisa kita gapai selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi menjadi sempurna adalah sebuah sasaran yang harus dimiliki oleh setiap orang, terlebih orang Kristen. Kita mungkin pernah mendengarkan kisah seorang bernama Zheng Zhen yang adalah cucu daripada Konfusius, orang bijak dari Tiongkok, dan ia mendapat pujian yang tinggi daripada sang kakek. Salah satu sikap yang membuat Zheng Zhen menjadi terkenal, setiap hari dia menanyakan 3 pertanyaan kepada dirinya sendiri. Pertanyaan pertama, dia bertanya, "Apakah saya telah berdosa dalam pikiran dan perbuatan kepada orang lain?" Pertanyaan kedua, apakah saya telah mengkhianati kepercayaan orang lain? Dan kemudian ketiga, apakah saya mengajarkan sesuatu kepada orang lain yang belum sepenuhnya saya pelajari dan saya pahami? Pertanyaan itu dia ulang-ulang setiap hari terhadap dirinya sendiri, bukan kepada orang lain, dan pada akhirnya sikap yang demikian yang menjadikan dia menjadi orang yang disukai oleh sang kakek yang adalah seorang orang yang bijak. Saudara-saudara, evaluasi diri serta kesungguhan untuk berjalan menuju pertobatan, menuju pembenahan diri adalah titik awal menuju kesempurnaan. Kesempurnaan memang adalah hal yang mustahil untuk kita capai, tetapi dengan penyertaan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Amin.